lanjutkan firman Tuhan yang pernah sudah disampaikan, yaitu masih di Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Hari ini akan diselesaikan. Mari kita bersama-sama perhatikan dari ayatnya yang ke-20, ayat ke-20, atau kita mulai dari 19 hingga ayat yang 42 untuk melanjutkan khotbah yang sebelumnya. Sudah ketemu? Amin. Baik, kalau sudah, mari kita baca saling bergantian. Kaum pria baca mulai dari ayat 19, wanita yang ke-20 sampai bergantian sampai selesai yang 42. Demikian firman Tuhan Injil Yohanes pasal 4 ayat 19. Silakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan minta sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas bumi, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di bumi ini dan bukan dari Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak benar, kami menyembah apa yang benar, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah Dia. Allah yang hidup dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, ia disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus padanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan berkata bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang kau kerjai atau apa yang kau cakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan pakaiannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kubuat. Mungkin kalian di situ. maka mereka itu pergi di luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia padanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, pada dia dalam kebenaran. Maka murid-murid itu berkata satu kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus pada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengusahakan sedang menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah orang mengatakan 40 bulan tinggallah musim menuai, tetapi aku berkata kepada lihatlah sekelilingmu dan pandanglah banyak yang sudah kuning dan akan menuai. Sekarang juga beliau telah menerima rupanya dan Dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bercita-cita. Sebab dalam hal ini adalah peribahasa yang seorang penabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu menuai apa yang kami usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memotivasi usaha mereka. Dan banyak orang Samaria pada itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka kembali kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan Ia tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Puji Tuhan. Saya akan mengulangi membaca ayat yang ke-34 dan diakhiri dengan ayat 42. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya
Bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendirilah telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Sebab baca 41 ya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya, dan karena perkataan Yesus. Tema firman Tuhan yang disampaikan menurut Injil Yohanes ini sudah disampaikan bahwa Kristus itu adalah, masih ingat? Pekerja yang agung, atau penginjil yang agung. Lalu kita perhatikan di ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga saya ada lagu, ya, lagu pujian dengan mengutip ayat ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai punya makan. Bukan ke situ, jangan lagi ke situ. Bukan. Ini saya ingat diciptakan oleh Yosi Abdi Saputra, Gembala GDI Nabiri Allah. Ya. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, Dia datang dari surga turun ke dunia adalah untuk melakukan pekerjaan Bapa, untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Maka dikatakan Yesus itu adalah pekerja. Yesus adalah pekerja yang agung. Yesus adalah penginjil ataupun pelayan yang agung. Apa yang kerjakan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus bekerja di tengah-tengah dunia ini bukan perkara dunia, tapi perkara surga. Perkara setelah dunia ini akan berakhir. Perkara bahwa menunjukkan, menyatakan dirinya adalah Tuhan, menyatakan bahwa Dia mengasihi manusia, menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang harus dipercaya oleh manusia. Apa urusannya Tuhan Yesus harus datang turun ke dunia ini sebagai Tuhan? Maka pernah saya katakan, berat manusia tidak akan pernah mengenal Tuhan tanpa Tuhan memperkenalkan diri, terutama setelah manusia jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah rusak hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin mengembalikan rupa dan gambar Allah itu kembali kepada manusia dengan menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi Yesus datang ke dunia ini benar-benar untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, melakukan pekerjaan itu dengan baik dan sempurna, dan pekerjaan itu sudah digenerasikan kepada murid-muridnya dan digenerasikan kepada setiap orang percaya. Saudara dan saya adalah pekerja-pekerja Kristus. Amin. Amin. Tepuk dulu tangan yang diberikan Tuhan. Bukan tepuk tangan, tepuk dulu. Kau adalah pekerja Kristus. Setelah itu temanmu, akulah pekerja Kristus. Nah, lalu kalau saudara menjadi pekerja Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus buat? Yaitu penginjilan. Amin. Inilah keteladanan yang ditinggalkan oleh Yesus. Katakan, aku telah meninggalkan teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam melayani, teladan dalam memberitakan Injil. Lalu mengapa saudara dan saya harus memberitakan Injil? Ada yang tahu jawabannya? Apa alasan mengapa saudara beritakan Injil? Mengapa? Ada yang bisa kasih jawaban? Kalaupun lewat khotbah gak apa-apa, dengan seminar. Karena amanat agung. Paling tidak dari 5 alasan, ada 3 alasan mengapa kita
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu apa yang perintahkan kepadamu. Itu karena perintah. Perintah ini bukan saja kepada murid-murid pada saat itu, tapi juga itu adalah bagi kita semua. Amin. Itu namanya amanat agung. Perintah. Kalau diperintahkan berarti suatu kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan berarti harus ditaati, harus dilakukan. Dan yang kedua, selain itu perintah amanat agung, yang kedua, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak satupun manusia dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Agama tidak dapat menyelamatkan, ibadah pun tidak menyelamatkan, perbuatan baik pun tidak menyelamatkan, keyakinan apapun di dunia ini tidak dapat menyelamatkan. Mengapa? Karena semua manusia telah berdosa. Itu dikatakan Roma 3:23. Lah Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Berarti setiap orang percaya, setiap orang manusia di dunia ini dikatakan di amalan perolehan sama maut ataupun sedang menuju kepada kebinasaan, kematian kekal. Maut itu apa? Binasa, kematian kekal. Nanti saudara bisa baca di Wahyu 21:8. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Itulah sebabnya kita harus pergi memberitakan Injil. Mengapa? Hanya karena Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Amin. Maka yang ketiga, alasan ketiga, mengapa kita harus beritakan Injil? Ini penting untuk mengingatkan saudara kembali, mengingatkan kita bersama. Karena di luar Yesus manusia binasa. Karena di luar Yesus manusia binasa. Kan sudah jelas dikatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, jalan masuk ke surga. Tidak ada jalan lain. Berarti di luar Yesus manusia binasa. Wow, luar biasa. Ini bukan masalah fanatisme. Ini yang berkata adalah Yesus sendiri, bukan pendeta, bukan kita. Yesus yang mengatakan. Belum pernah ada satu tokoh agama atau siapapun pernah mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Belum pernah. Tidak ada satupun yang berani. Tapi Yesus satu-satunya yang pernah menyatakan hal yang demikian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan sudah ribuan bahkan jutaan orang yang percaya ketika mendengarkan Yohanes 14:6 ini. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, saudara Tuhan. Lalu dikatakan di Kisah Para Rasul 4:12. Kita tolong baca Kisah Rasul 4:12, Pak, supaya kita tahu mengapa kita harus memberitakan ini. Kita tampilkan di sini ya. Dikatakan apa? Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab Dia bahwa kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia olehnya kita diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan keselamatan selain di dalam siapa? Yesus. Kalau kita sudah tahu kebenaran ini, lalu kita tidak ada hati untuk memberitakan Injil, luar biasa. Dimulai dari siapa? Yerusalem. Siapa itu? Keluarga kita yang paling dekat dengan kita. Pastikan mereka sudah mendengarkan Injil, saudara itu. 3 alasan ini mengapa kita harus beritakan Injil. Itu kesempatan sekarang ini, bukan nanti, bukan dia setelah dia mati. Ini kadang-kadang pengertian orang Kristen terlalu setelah mati orang tua baru dihormati, dihargai. Ya, pesta pora dengan memotong bukan hanya ayam yang dipotong, sapi yang dipotong kerbau, ya, manotor, menari-nari, tidak salah saudara kasih Tuhan. Tapi dia nggak dinikmati lagi sama si opung itu, sama oma itu atau sama orang tua kita nggak nikmati, yang menikmati hanya kita. Akan ada foto makanannya tinggi, ya, tugu luar biasa, lebih mahal tugu daripada rumah yang dibangun. Terima kasih Tuhan. Ini salah pengertian. Terima kasih Tuhan. Saatnya hari ini
sekarang ini selagi kita masih hidup harus beritakan Injil. Amin. Amin. Dari mana kita belajar cara beritakan Injil? Dari Alkitab, dari Yesus. Yesus di dalam penginjilan itu ada beberapa metode yang dilakukan. Pertama adalah metode dialog seperti Paulus. Yang kedua adalah penginjilan massal. Yang ketiga adalah lewat pelayanan kesembuhan. Dan yang keempat adalah penginjilan pribadi. Yohanes 3 itu melakukan penginjilan pribadi kepada siapa? Nikodemus. Di pasal keempat, Yesus melakukan penginjilan pribadi kepada seorang wanita Samaria yang tidak disebut namanya. Dan siapa itu wanita Samaria itu? Kalau kita baca kitab ini, dia manusia wanita berdosa. Mengapa? Belum punya suami tetapi punya 5 laki-laki. Luar biasa. Di khotbah sebelum bisa disampaikan prinsip-prinsip penginjilan dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, masih ingat? Apa? Selalu siap. Walaupun tujuan Yesus kembali ke Galilea harus melewati Samaria, itu bukan suatu kebetulan, tapi siap sedia. Kapanpun, dimanapun, Yesus selalu beritakan Injil. Demikian juga kita. Lalu yang kedua, berinisiatif atau proaktif. Siapa yang mulai percakapan? Adalah Yesus sendiri. Berilah aku minum. Lalu itu setelah itu menimbulkan minat, menantang, memperbandingkan antara air sumur Yakub dengan air yang ditawarkan oleh Yesus. Ketika kau minum lagi air ini kau akan haus, tapi ketika minum air yang akan kuberikan kau tidak akan haus untuk selamanya. Lalu yang berikutnya apa? Tidak membeda-bedakan orang untuk layak. Dia tahu, sekalipun Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini perempuan adalah bencina. Istilah sekarang wanita tunasusila, tapi Yesus tetap melayaninya. Sementara pada saat itu orang-orang Farisi yang tahu atau siapapun di sekitar seorang Samaria, di Samaria itu pasti sudah mengucilkan, merendahkan, bahkan dianggap sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Mengapa dia ada sendiri, ada di sumur Yakub? Apa satu kebetulan? Atau memang hanya satu-satu orang saja ke sumur Yakub itu? Saya tidak yakin itu. Sekalipun tidak ditulis dalam Alkitab, dia sendiri di sana, hanya sendiri di sana. Kemungkinan karena dijauhi banyak nanti kalau kita dalam percakapan seterusnya, bagaimana seorang perempuan Samaria diperlakukan setelah berjumpa dengan Yesus. Maka kita lanjutkan hari ini. Prinsip yang berikutnya ada 3. Mengapa? Kalau salah perhatikan di ayat 41 lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Mengapa terjadi hal demikian, saudara kasih Tuhan? Karena ada sesuatu hal yang dikerjakan, dilakukan oleh Yesus, dan juga yang harus kita lakukan. Prinsip penginjilan yang berikutnya, saudara kasih Tuhan.